kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah rezeki semuanya. Saya Karos, ditemani oleh Daniel, akan menemani Anda di acara Rupi The Secret. Di bulan Januari 2023 ini ya, berita yang masih hangat dan sangat hangat yang menjadi sorotan kita tentunya di pojokan itu untuk bahas berita-berita hot baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Adalah kasus laporan dugaan KDRT yang dilayangkan oleh Vena Melinda terhadap suaminya Ferry Irawan. Begitu ya, hari ini jam 9 di Surabaya. Hotman Paris sudah secara resmi ya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Dan tadi mereka sudah menjalani pemeriksaan gitu ya. BAP atau apa sih namanya? Aku nggak tahu. Pokoknya memberikan keterangan ke polisi dan juga sudah ada wawancaranya memberikan keterangan ke media begitu ya. Vena didampingi juga oleh kedua putranya, Ferel dan juga Atala. Dan dari keterangan itu secara garis besar disebutkan bahwa ya seperti apa kejadian pada saat di Kediri dan kemudian bahwa ini adalah sebuah kekerasan yang pernah sebelumnya juga terjadi selama kurang lebih 3 bulan terakhir inilah begitu ya. Terus kemudian juga tidak dinafkahi 3 bulan gitu. Dan ya, coba kita lihat secara lebih jelasnya seperti apa keterangan yang diberikan oleh Vena Melinda berikut ini. Gitu ya. Ya, Vena cukup berani untuk menghadapi media dan bercerita pastinya ini adalah sebuah kejadian yang traumatis gitu. Dan ini juga ada foto gitu ya memperlihatkan bahwa mereka sudah ketemu lagi gitu ya, berhadapan gitu ya, entah sedang apa gitu di hadapan penyidik gitu ya. Komentar netizen coba kita baca komentar netizen. Laki-laki tidak bersyukur, semoga dihukum biar kapok, biar tidak ada korban lain lagi. Lanjut berikutnya. Pasti hancur banget hati kedua anaknya, ibunya diperlakukan seperti itu, pasti. Yang berikut, padahal waktu lagi pacaran bucin banget, tapi malah diginiin KDRT. Yang berikutnya, semoga lekas sembuh trauma dan luka fisiknya dijadikan pelajaran aja mbak ke depannya. Kadang netizen bawel itu tanda sayang. Padahal sudah banyak buktinya dan korbannya juga ada para mantan istri, tapi dulu kekeh seakan-akan netizen zirik. Gitu. Ada lagi yang lain. Pelajaran buat para wanita Indonesia. Belajar yang rajin, asah talenta yang ada di dirimu biar bisa mandiri dan bisa berpikir logis dalam menentukan pilihan pendamping hidup. Karena hidup itu adalah pilihan, mau sengsara apa bahagia. Nah, ini adalah komentar-komentar yang menarik ya. Karena itu hari ini kita juga mengundang seorang psikolog dan juga grafolog begitu untuk membahas mengenai ini semua. Jadi berita-berita yang dialami oleh para selebriti yang menjadi sorotan baik di media infotainment ataupun juga Ruby sebagai infotainment talk show gitu. Kita harapkan juga ini bisa ada manfaatnya. Karena itu kita ingin tahu lebih banyak gitu ya. Yang pertama, pelaku KDRT ini sebenarnya ada kemungkinan apa saja sih menyebabkan seseorang itu bukan saja melakukan KDRT sekali tetapi menjadi sebuah pola yang berulang. Kemudian yang kedua adalah kenapa atau pola-pola seperti apa yang biasa dilakukan sehingga membuat pelaku KDRT walaupun ada beritanya sebelumnya pernah begini, sebelumnya pernah begitu, tapi tetap bisa meyakinkan orang lain dan bisa meraih kepercayaan pasangannya yang baru. Dan yang ketiga, kasus KDRT tidak bisa disamakan ya, beda-beda semuanya. Tetapi ada yang saya ingin tahu gitu, ada kejadian di mana korban KDRT itu juga sebelumnya pernah punya pasangan yang KDRT, tapi ketika mencari pasangan yang lain atau menemukan pasangan lain juga pola yang sama. Apa sebetulnya yang terjadi? Ini ingin kita tahu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran. Karena kalau kita lihat di komentar-komentar netizen, ada beragam sekali sudut pandangnya. Ada yang menyalahkan pelaku gitu ya. Tetapi ada banyak juga yang menyalahkan korban. Gitu ya. Benarkah seperti itu? Kita tanya sama pakarnya. Kita lihat dulu profilnya Joyce Manurung berikut ini. Joyce Manurung merupakan psikolog dan grafolog yang pernah mengomentari kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di mana ia menyebut perilaku kekerasan membentuk traumatic bonding, yaitu pola pengulangan ketika korban yang merasa depresi mendapatkan permintaan maaf dan perbuatan manis dari pelaku sehingga ia menerima kembali pelaku. Kasus KDRT kembali terjadi 8 Januari kemarin. Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan karena dugaan KDRT setelah 10 bulan menikah. Hubungan keduanya bermula sejak Ferry yang mengidap distonia dan baru bercerai dengan Anggia Novita pada Oktober 2021 diundang ke podcast Vena.
Vena yang sempat menolak Ferry hingga akhirnya memberikan syarat berupa rumah dan pekerjaan tetap jika ingin menikahinya ini setelah menikah selalu bekerja bersama dan memosting momen romantis. Apa tanggapan Joyce Manurung mengenai kasus KDRT di kalangan selebriti? Dan bagaimana cara menghindari KDRT serta hubungan yang toksik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Joyce Manurung di sini. Ini adalah seorang psikolog dan juga grafolog gitu ya. Jadi bisa membaca tulisan tangan gitu. Nah, ini kita membahas memang apa pijakannya memang dari beberapa kasus KDRT yang menimpa sejumlah selebriti gitu ya, supaya ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya. Jadi kita tidak membahas spesifik mengenai kasusnya karena setiap kasus pasti beda-beda gitu ya. Jadi ini secara umum yang aku ingin tahu gitu ya. Ini pelaku KDRT. Sebenarnya ada beberapa kemungkinankah atau latar belakang yang membuat seseorang itu menjadi pelaku kekerasan, terutama terhadap pasangannya. Mungkin kita perlu pahami dulu bedanya kekerasan dengan agresi. Ya. Agresi itu sesuatu insting yang dimiliki setiap orang. Saya dan Mbak Feni punya sisi itu. Agresi itu adalah kecenderungan kita untuk menyakiti baik diri sendiri maupun orang sekitar kita. Namun agresi tidak selalu menjadi kekerasan. Nah, jadi ini bentuknya ada pilihan di situ, ada upaya, kesadaran untuk melakukan. Kalau kita sedang kekerasan artinya ada usaha. Nah, berarti sadar nih dan sengaja memilih cara itu untuk menyakiti. Bisa dirinya, bisa orang lain. Nah, dalam konteks ini apa bentuknya macam-macam. Mulai dari verbal, kata-kata, ya, sikap, ya orang nyuekin orang itu dan akhirnya orang terluka itu bisa sampai fisik. Nah, apa penyebabnya bisa beragam sekali. Agresi itu dimiliki semua orang, namun ada kecenderungan orang yang memiliki level agresi melebihi orang-orang pada umumnya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan gangguan mental. Gangguan mental. Pola asuh berpengaruh juga kan? Itu aspek berikutnya. Ya, misalnya dia biasa melihat ibunya ngomong kasar dengan ayahnya atau sebaliknya. Atau perilaku pukul memukul itu udah biasa terjadi. Jadi di dalam mindsetnya bahwa itu biasa gitu. Jadi dia tidak merasa salah. Bahkan anak melihat itu sebagai sebuah pola yang boleh diterapkan karena biasa dia lihat. Dan juga ada kalanya berhubungan dengan fisik, Mbak Feni. Gangguan senyawa kimia di otak itu juga mempengaruhi. Nah, aspek ini perlu diukur sejauh mana. Itu nanti akan menentukan apakah ini punya dominasi tertentu atau memang itu sudah berkombinasi sedemikian rupa. Ya, tadi sebutkan yang pertama adalah gangguan mental. Gangguan mental. Betul. Gangguan mental itu apa penyebabnya? Stres kah atau apa? Gangguan mental ini bisa variasi juga. Namun ada beberapa jenis gangguan mental yang berhubungan dengan agresi dan kekerasan ya. Yang paling sederhana kita sebut saja yang orang tahu itu adalah intermittent explosive disorder. Nah, bahasanya keren banget itu. Tapi intinya itu ada pengulangan dari agresivitas yang tinggi dan impulsivitas. Impulsif itu orang nggak bisa ngontrol dorongannya. Dia kesel, dia lempar kursi. Dia nggak sadar tuh. Ya, begitulah kondisinya. Tapi sebenarnya itu bisa dikelola. Oh, bisa dikelola. Makanya ada kontrol diri. Nah, konteks ini dia tidak mengelola. Kalau anak kecil itu temper tantrum lah. Jadi kalau itu sama anak kecil itu wajar. Anak kecil impulsif, marah begitu boleh. Tapi di usia dewasa kan dia harus belajar. Nah, ini nggak terlatih atau tidak terbiasa. Nah, ini dengan mendengarkan penjelasan mengenai apa saja kemungkinan latar belakang seseorang bisa melakukan kekerasan dan agresi, itu bukan menjadi justifikasi buat Anda yang memiliki pasangan yang melakukan KDRT untuk memaklumi atau menganggap bahwa Anda punya kewajiban sebagai penyembuh. Lebih baik datang ke ahlinya gitu ya. Betul, setuju. Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Dalam konteks mental ini ya. Memang kalau itu berhubungan dengan fisiologis otak misalnya, ada faktor medis yang nanti mempengaruhi. Tapi kita ini nggak bisa bikin orang jadi, oh ya deh saya berhenti melakukan kekerasan. Nggak iso, Mbak. Jadi harus ada kesadaran. Ada treatment yang harus dilakukan dan itu tetap harus dari diri orang yang bersangkutan. Dia mau
Dan dia sadar bahwa itu salah ya. Betul, karena kalau orang tidak tahu, gampang dikasih tahu. Iya. Orang tidak mampu, gampang untuk dipelajari. Tapi orang tidak mau, Nah, itu. hanya dari dirinya sendiri. Nah, Itu. gitu ya. Jadi jangan suka menganggap bahwa kita kadang-kadang beda. Aku beda, kayaknya aku bisa deh gitu ya. Belum tentu. Nah, yang berikutnya adalah ya, ini kan kadang-kadang kalau kita melihat beberapa kasus gitu, ada yang apalagi kalau di media infotainment gini ya, kan ada misalnya satu orang nih, dia pernah melakukan kekerasan. Iya, iya. Kemudian pasangan yang berikutnya juga melakukan kekerasan. Nah, Iya. tapi masih bisa mendekati yang lain gitu. Seolah-olah reputasi ini tidak menjadi faktor yang terlihat gitu. Itu sebenarnya ada apa? Pola-pola apakah yang dikembangkan oleh pelaku KDRT ini sehingga bisa meyakinkan korbannya gitu ya? Dan apa yang terjadi dengan korbannya sebetulnya sehingga tidak kelihatan yang ini? Nah, kalau kasus seperti ini, saya mesti bilang ada unsur manipulasi di dalamnya. Iya. Nah, manipulasi pun tanda kutip ya, itu menjadi bawaan orang tersebut gitu. Kita melihat sejak kecil anak-anak tuh kalau misalnya ya, ada binatang terus dia patahkan kakinya dan dia bilang nggak apa-apa, itu ada unsur manipulasi di dalamnya. Itu kita perlu hati-hati karena kalau itu nggak dikelola berkembangnya bisa seperti ini. Hingga akhirnya nanti apa yang dimanipulasi? Jati diri. Siapa dirinya, bagaimana dia menunjukkan kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya orang yang bisa menjadi target manipulasi adalah orang yang bagi dia mampu dikuasai. Contohnya orang yang biasanya menjadi target, ya kan? Itu ya. Iya, contoh orang-orang submisif istilahnya, lemah dalam keyakinan diri, lemah dalam membuat sebuah keputusan mandiri, atau dalam konteks nanti ini saya tarik lagi lebih jauh dalam konteks gangguan mental ada yang disebut dengan dependent personality disorder. Apa itu? Jadi orang itu merasa tidak punya nilai sehingga dia harus butuh orang lain, gantung terus loh, dependent. Dan bagi dia tidak ada orang yang bisa mencintai dirinya kecuali si orang yang sedang hidup atau sedang ngejar-ngejar dia itu. Nah, ketika dia dicintai, dia merasa nilainya bertambah. Jadi dia terus gantung sama orang itu. Nah, akibatnya dia akan menempatkan orang itu lebih utama dibandingkan dia. Dia akan berkorban apapun dan mengabaikan semua hal yang penting dia bersama dengan orang itu. Oh, jadi ada faktor tarik dorongan dan tarikan. Dua belah pihak itu Dua punya belah pihak. faktor. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan oleh si pelaku ini ya untuk meyakinkan korbannya? Itu tadi memanipulasi jati diri. Iya, manipulasi itu kan banyak bentuknya, verbal, ya, penampilan. Nah, tergantung apa yang disukai oleh orang yang dia targetkan. Oh, jadi dia bisa membaca nih. Tanda kutip, yes. Dia bisa membaca korbannya nih suka. Mengidentifikasi lah kerennya ya. Itu bisa dia pahami. Contohnya Mbak Feni ini penampilan menarik gitu ya. Oh, saya tahu. Senangnya cowok-cowok yang lebih kalem misalnya gitu. Itu ilmu dari mana itu kayak begitu tuh? Mereka belajar atau itu secara nature mereka tahu? Ada kadang-kadang memang pelajaran dari sosial atau memang sudah dia miliki sebagai informasi dari awal gitu ya bawaan. Tapi itulah kecerdasan itu. Yang kadang-kala tanda kutip bisa disalahgunakan. Jadi dia sudah punya latihan ya. Ini secara kalimat dia tahu nih apa yang disukai oleh jenis kepribadian seperti ini. Dan bahasanya kan persuasif biasanya. Ya. Cara berkomunikasinya itu menarik, meyakinkan sehingga orang bisa terpesona. Kalau dalam bahasa komunikasi dia tahu apa yang dibutuhkan oleh target gitu kan ya. Oke. Kita lihat ini ya. Kita lihat ini kalau dalam apa ya, hubungan Vena dan Ferry gitu. Di awal kan memang banyak orang yang melatih so sweet banget, manis banget. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian jadi sirik gitu yang kayak udah tua pamer-pamer kemesraan gitu segala macam ya. Tapi memang so sweet banget gitu. Kita lihat beberapa cuplikannya berikut ini. Itu tujuannya apa? Oh iya, Apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya saya adalah nomor 1 ibadah yaitu menikahi Vena. Jaminannya apa? Nah, jaminannya apa? Akhirnya apa? Ya kita kan orang muslim ya, akhirnya udah. Sekarang pokoknya kamu itu sumpah atas nama Allah bahwa akan menjaga Vena. Ya aku bersumpah. Kamu kalau aku baca berita-beritanya kan ada tuh adegan-adegan kamu tuh gampang emosi gitu, nggak sabaran orangnya, cemburuan, pocecit. Fitnah, nggak gitu. Enggak. Coba dites dulu, Bu. Udah sih. Karena sebelum menikah resmi, Abi itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Rumah,
penghasilan tetap, dan termasuk asuransi. Jadi itu kan sebenarnya bisa direncanakan. Tapi aku kasih time limit ya. Time limitnya berapa lama? 1 tahun, insya Allah. Enggak, dia marah tuh hal yang prinsip. Oh, misalnya? Misalkan aku ngomong tuh high tone, dia nggak suka tuh. Oh, high tone. Jadi aku harus berubah sekarang ngomongnya tuh yang Abi. Oh harus gitu. Marahnya Ferry kayak apa sih? Iya gitu, marahnya Kayak gimana? keras banget. Nggak tegas aja. Maksudnya, tapi bukan marah yang, kamu enggak. Dia punya bawaan independen. Gitu ya. Ini itu yang sebelum menikah ya. Yang sesudah menikah ada? Ayo coba kita lihat sesudah menikah. Ada videonya ya. Jadi berapa kali nikah sirinya, Fer, sebetulnya? Enggak ada, cuma satu Aku itu. semuanya resmi kok. Oh, semuanya resmi? Semuanya resmi. Yang Resmi. di umur 20-an itu juga resmi? Resmi. Itu benar tapi sama penyanyi kondang? Oh enggak, Oh, bukan. bukan. Aku nggak pernah menikah sama penyanyi kondang, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Artis pernah. kondang? Ini. Iya. Pokoknya dia yang terakhir untuk aku. Sudah menganggap Abi ini calon suamiku. Jadi cerita apapun tentang dia, karena aku yakin dari Allah ya, yakinnya karena sholat itu kan. Jadi mau dia 4 kali, mau dia 5 kali, yang paling penting pada saat ini dia punya komitmen tuh pertama terhadap Allah dulu. Itu masa lalu dia, dan aku lihat sendiri, alhamdulillah udah hampir 4 bulan ya kita menikah. Ya alhamdulillah kita makin solid. Ya kalau orang mungkin ya, nih ya bulanan kamu, kalau aku enggak. Nih ya semua untuk kamu. Ya meskipun nyadinya berdua lah. Berdua. Jadi kita alhamdulillah sih, Fen, dari Rezekinya memang rezeki berdua Ferry ya. gak tau lah perjalanan kita berdua ya. Kemarin aku sakit tuh berasa banget. Ya ampun, diurusin banget sama dia tuh yang. Dimandiin. Aduh, gitu ya ternyata ya. Tapi benar-benar karena sekarang memang kita nge-build itu ya positif vibe sih sama sekali. Karena habis dia sakit, aku yang sakit. Oh, jadi gantian Dia ngurusinnya ya. Gantian, ya. Dia juga ngurusinnya sama kayak kamu ngurusin dia. Dia mandiin aku juga. Oke. Aduh, ya kalau kita lihat dari komentar orang atau sudut pandang orang gitu ya, melihat bahwa ada beberapa ya, terutama yang aku sorotnya adalah yang menyalahkan korban. Tadi seperti kalimat gitu. Makanya jadi perempuan tuh harus rajin, harus mandiri, harus gini gitu ya. Kalau kita lihat tuh ya nggak gitu juga gitu. Kadang-kadang yang menjadi korban gitu itu kita melihatnya dari luar adalah perempuan yang mandiri, yang punya prinsip. Iya. Tapi ketika ketemu pasangan itu bisa berubah gitu loh prinsipnya. Hati-hati dengan jatuh cinta. Jatuh Ya. cinta itu Jatuh cinta itu sebuah proses kimiawi ya di otak di sebenarnya otak, itu oke. ya. Yang sifatnya kadang-kadang tidak rasional, di mana ketika konteks itu terjadi ada unsur satu, intimacy, gairah dan komitmen. Itu gabung jadi satu. Iya. Segitiga cinta namanya, Iya. ya oleh Steinberg. Nah, kalau ini digabungin kan sebenarnya bagus tuh. Iya. Tapi ada beberapa kondisi ketika orang mengalami ketiganya ini ada porsi yang luar biasa lebih besar. Gairah misalnya atau intimacy. Nah, ketika orang intimacy yang ada hormon-hormon bahagianya muncul semua. Manusia itu pengennya tetap bahagia kan. Dia pertahankanlah itu dengan cara hanya melihat hal-hal yang positif di matanya. Dan mengabaikan informasi lain yang sebenarnya itu faktual. Dan dia tahu itu terjadi. Nah, ketika itu dipertahankan, dia mulai itu membangun bagaimana caranya supaya orang ini tetap positif di mata saya. Oh, jadi ada Lupakan. di sini ya permainan Ya. Pola pikir yang dia kelola supaya tidak mengganggu Rasa tujuan bahagia. dia untuk Betul. merasakan happiness itu. Betul itu. Jadi memang benar kalau cinta itu buta gitu ya. Ya, nah terus gimana caranya? Kan kita di sini ingin tahu gimana caranya supaya terhindar gitu ya. Satu, Ada nggak caranya? ya, pertama harus peka ya, karena perilaku kekerasan tidak pernah muncul tiba-tiba Mbak Fendi. Dia selalu punya riwayat ya, dari hal yang paling sederhana, gertak gitu, atau nendang pintu berkali. Kita udah tahu nih dia punya kecenderungan ini, udah harus aware mengenai hal itu. Lalu yang kedua, pastikan ini dibicarakan secara terbuka, ada kesepakatan yang harus dibangun. Kalau ini terjadi, apa konsekuensinya? Dan kalau ini misalnya melukai saya, apa yang harus dilakukan oleh saya? Lalu yang ketiga, kita harus tahu self defense. Bolehlah latihan fisik untuk defensif dan juga secara asertif. Harus bisa bilang, kamu tidak boleh melakukan hal itu pada saya. Kamu harus menghormati saya. Itu harus dilakukan berkali-kali. Nah, ketika seseorang itu bisa bertahan dengan sikap defensif, pelaku kekerasan jadi mulai mikir untuk melakukan kekerasan. Dan yang keempat, bangun hubungan terbuka dengan orang-orang terpercaya. Kalau ini terjadi, sharing, bagi. Dan yang terakhir, laporkan.
pada pihak yang harus dilapor. Jadi langsung begitu ya. Jadi ini Yes. apa yang dilakukan saat ini oleh Vena Melinda itu adalah yang benar. Iya, setuju. Walaupun pasti ada banyak pergulatan batin kan pada Pasti. saat melaporkan itu. Misalnya kayak malu, apalagi public figure kan menjadi sorotan. Kemudian juga ya kemudian ada itu tadi kan ada trait yang berulang ketika dia melakukan kekerasan lalu jadi manis banget gitu kan. Ya, karena itu adalah sebuah lingkaran. Tadi saya sebutnya begitu ya, karena unsur tanda kutip dengan meminta maaf, berperilaku manis itu membuat korban kan jadi tidak lagi bisa marah gitu ya, merasa kasihan. Nah, unsur kasihan ini dipakai oleh dia. Nah, kelemahannya dia tahu kan, tadi saya katakan dia tahu ini budak kasihan nih. Saya pakai aja unsur itu. Makanya saya selalu bilang, meminta maaf tidak bisa menyelesaikan kekerasan. Meminta maaf tidak bisa menyelesaikan Tidak kekerasan. Nah kalau kita lihat tadi contoh ya, pada tadi kan kita lihat bahwa Vena dipertemukan dengan Ferry. Ya. Sebenarnya itu mengganggu keputusan kah? Karena kan bertemu. Kembali kepada Mbak Vena menurut saya. Satu prinsip bagi wanita yang pernah mengalami kekerasan, cintai diri Anda. Itu nomor satu. Jadi mencintai diri itu artinya bisa menempatkan diri kita itu berharga di mata orang lain. Jadi respect itu bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Yang pertama, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi saya katakan defense gitu, mempertahankan diri kita dan membuat orang tidak berani suka-sukanya nyakitin kita. Jadi ada boundaries yang kita ulang-ulang Setuju, gitu ya, bahwa setuju. ini aku nggak mau, nggak mau gitu ya. Saya setuju. Sehingga yang namanya komunikasi itu kan dua arah gitu ya, Betul, sebuah energi betul, gitu ya. betul. Jadi jangan kita mundur-mundur tuh defense. Ya. Boundaries itu jangan mundur-mundur, jangan terlalu banyak kompromi, terutama berkaitan dengan kekerasan. Betul. Trust, respect, and boundaries. 3 poin itu. Boundaries. Oke, baiklah. Kita akan masih ada lagi Q&A, nanti kita bahas bersama dua bintang tamu kita. Ini ada perempuan-perempuan juga yang strong juga saya yakin ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.